Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin di malam yang keberapa ini? 14. Kita masih sempat bersama-sama hadir di rumah Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian salawat beriringkan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita haturkan, kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, santapan rohani kita malam hari ini akan kita beri judul dengan 3 nasihat Nabi kepada Abu Bakar. Apa? 3 nasihat Nabi kepada Abu Bakar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dikisahkan suatu kesempatan Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat di sebuah tempat. Saat itu ada Abu Bakar juga di sana. Nah, saat duduk-duduk itu masuk seorang Arab Badui. Arab Badui itu kalau yang tidak tahu, kalau di Bodeawak dia orang Arab, orang kampung, yang semana kampung totok lah. Nah, datang saat itu ke majelis itu. Nah, tiba-tiba Arab Badui ini menghina dan mencaci maki Abu Bakar. Ya. Tanpa tedeng aling-aling kalau istilah orang, tanpa sebab, tidak tentu loh sebabnya. Dicaci maki Abu Bakar deh. Di Arab Badui tadi. Nah, ketika Abu Bakar dicaci maki itu oleh Arab Badui, kemudian Abu Bakar tersenyum. Tersenyum Abu Bakar. Nah, saat Abu Bakar tersenyum itu, Rasulullah yang ada di sampingnya juga ikut tersenyum. Jadi Abu Bakar tidak dibalik doh. Ya, caci maki uang tadi itu tidak dibalik di Abu Bakar doh. Nah, menengok itu Rasulullah tersenyum. Nah, berarti elok tuh kan? Nah, kemudian melihat Abu Bakar hanya diam, ya, melihat Abu Bakar hanya diam, kemudian si Arab Badui ini kembali mencaci maki Abu Bakar tadi. Nah, di kesempatan yang kedua ini Abu Bakar masih diam. Melihat Abu Bakar diam, Rasulullah juga kemudian melihat kepada Abu Bakar dan tersenyum. Nah, melihat yang kedua ini Rasulullah tersenyum, Abu Bakar mulai berpikir-pikir dalam kepalanya. Kok tersenyum Rasulullah? Apa gak?
Nah, lah 2 kali kau tersenyum ya. Nah, saat itu, saat 2 kali ini adalah prasangka di dalam pikiran Abu Bakar. Condo-condo Rasulullah kok dalam pikiran Abu Bakar ya, berpikir apa kok diam aja Abu Bakar, nah, kan gitu. Yang kita tahu pada akhirnya nanti persangka dari Abu Bakar itu salah. Ya. Jadi kali yang ketiga, dek diam jo Arab kok dicaci maki balik, dek diam jo Abu Bakar dicaci maki oleh Arab Badui di kali yang ketiga. Nah, di kali yang ketiga ini dibalaslah sejadinya oleh Abu Bakar. Lah 2 kali mah kan, yang sekali kok ya ndak isa kan gitu kira-kira. Rasulullah aja kan tersenyum tadi. Ya. Nah, kali yang ketiga ini ketika Abu Bakar membalas caci maki dari Arab Badui ini, tiba-tiba Rasulullah SAW langsung merah padam mukanya melihat Abu Bakar dan kemudian pergi meninggalkan majelis. Nah, melihat itu Abu Bakar terkejut. Kenapa tiba-tiba Rasulullah marah? Nah, kemudian dikejar oleh Abu Bakar Rasulullah SAW yang pergi keluar. Nah, singkat cerita ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa engkau marah? Kali pertama aku dicaci, engkau tersenyum. Kali kedua aku dicaci, engkau tersenyum. Aku pikir engkau membiarkanku untuk membalasnya. Makanya kali yang ketiga aku balas, ternyata engkau malah marah dan pergi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ketahuilah wahai Abu Bakar, 2 kali engkau dicaci dan kemudian engkau tersenyum, maka saat itu ada malaikat yang membalaskan cacianmu kepada Arab Badui itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau awak dicaci maki orang, kemudian awak diam, tidak membalas, ada malaikat yang akan membalasnya. Nah, kemudian lanjutkan oleh Rasulullah SAW, kali yang ketiga, ketika engkau balas caci makian itu dengan caci maki, yang datang adalah setan. Nah, yang datang adalah setan. Nah, artinya saat itu Abu Bakar terpancing amarahnya. Nah, saat kita dalam keadaan marah, kawan awak adalah setan. Makanya biar sebelumnya juga ada pernah mengatakan, kalau kamu dalam keadaan marah, maka kita disuruh untuk berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya Rasulullah SAW memberikan 3 nasihat untuk Abu Bakar. Nah, setelah disabui dari Rasulullah sebab inyo berang, kemudian Rasulullah memberi nasihat. Nah, ini pelajaran juga ini, ya. Apalagi sebagai seorang tua terhadap anak, guru terhadap murid. Kalau awak berang ke anak, berang ke murid, nah setelah awak berang itu beri nasihat. Berang aja. Apa nasihat dari Rasulullah SAW? Yang pertama, kata Rasulullah, seorang hamba yang teraniaya akan dapat kemenangan dan pertolongan Allah jika ia menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini nasihat Rasulullah yang pertama. Ya, kemudian kita pasrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan dan akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak kita melihat yang jolih-jolih aja lah, contoh aniaya, kezaliman yang terjadi di Palestina. Ya. Apakah kita pikir itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang akan membalas itu Allah juga. Mungkin Bapak Ibu ketahui beberapa waktu belakangan
Ya, kejadian kebakaran yang mengerikan di Amerika. Di kota apa ya yang pertama kemarin ya? Hah? Los Angeles. Nah, belum lama ini di New York. Nah, alun berapa hari yang lewat. Allah balasi. Jadi semua orang, siapa saja yang ketika dianiaya dan dia pasrahkan dirinya kepada Allah SWT, Allah akan menolongnya. Tapi syaratnya satu, apa? Kita pasrah, berserah diri kepada Allah. Pakai syarat. Tapi kalau awak dizalimi, kemudian kita tidak ikhlas, tidak pasrah, tidak tiba aja dong. Nah, ya. Kemudian yang kedua, nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar adalah seseorang yang berderma untuk menyambung persaudaraan akan ditambah banyak kenikmatan oleh Allah. Orang yang berderma, bersedekah, berinfak ya, dengan niat menyambung silaturahim, dengan niat menyambung persaudaraan, maka akan ditambah banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berderma ini Bapak Ibu bukan hanya dengan harta. Salah satunya berderma yang bukan harta itulah berderma maaf. Apa? Berderma maaf. Bapak cara berderma maaf itu memberikan maaf kepada orang yang bersalah dengan kita. Itu adalah derma. Dengan niat kita tidak ingin memutuskan tali silaturahim. Artinya kita ingin menyambungkan persaudaraan. Maka dalam kondisi ini Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dan melipat gandakan apa yang kita punya. Makanya kita ingat ada pepatah yang juga bersumber dari para sahabat, kalau kita ingin memperpanjang umur kita, maka kita disuruh untuk menyambung silaturahim. Karena salah satu tujuan dari menyambung silaturahim itu adalah mengikat persaudaraan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, nasihat daripada Rasulullah SAW kepada Abu Bakar adalah seseorang yang banyak permintaan hanya untuk dirinya sendiri, maka akan ditambahkan baginya kekurangan. Nah, elok-elok, lambe-lambe. Yang ketiga, orang yang banyak meminta tapi untuk dirinya surang, banyak-banyak meminta tapi untuk dirinya surang, maka Allah akan menambahkan kekurangan baginya. Makanya dalam adab berzikir, adab berdoa, ada urutannya di antaranya. Sebelum kita pertama kita memuji Allah, ya kan? Memuji Allah, bersalawat. Ada di situ mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Ya. Itu di antara adab dari berdoa. Berdoa itu apa? Meminta. Nah, jadi jangan pernah kita ketika berdoa atau meminta hanya untuk diri kita sendiri. Banyak boleh. Nah, sudahlah meminta untuk diri awak aja banyak boleh. Maka kata Allah, malah justru yang akan ditambahkan adalah kekurangan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu 3 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Ada yang tertinggal tadi sedikit, Bapak Ibu, tentang orang yang zalim. Tentang orang yang zalim, kemudian dia ikhlas dan pasrah. Kita tahu doa orang yang terzalimi itu, teraniaya itu kan mustajab ya. Mustajab benar. Nah, itu salah satu penyebabnya kita
ikhlas. Kalau semakin banyak kita berdoa, banyak pula yang kanai ke orang. Nah, maka ketika kita bisa mampu memasrahkan, maka Allah SWT membalasnya. Dalam salah satu hadis malah dikatakan, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Takutlah kamu kepada doa orang yang teraniaya meskipun dia seorang kafir. Nah, takutlah kamu kepada doa orang yang teraniaya meskipun dia seorang kafir. Fa innahu laisa dunaha hijab. Sesungguhnya doanya itu dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Jadi orang kafir berdoa kane jawab. Ya, menurut hadis ini ketika orang kafir itu kita aniaya, jika dia berdoa maka akan ada juga efeknya ke kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu 3 hal nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Jadi inti dari sahabat rohani yang pertama adalah kita diajarkan untuk menahan marah, untuk menahan marah dalam kondisi apapun. Ya, kemudian kita disuruh untuk berpasrah diri kepada Allah SWT ketika kita dianiaya oleh orang lain tanpa membalas menganiaya. Kemudian memperbanyak doa untuk orang lain juga selain kepada diri sendiri. Yang terakhir, perbanyak berderma bahkan tidak mesti harta. Meskipun hanya maaf, banyaklah berderma. Apalagi berderma maaf untuk orang yang berbuat zalim dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah setapak rohani kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup untuk kuis malam ini, khusus untuk kuis malam ini, Ambo minta ya pernah tentu ada yang tertulis. Oke, setuju? Nah, yang produksi lo, yang belum pernah dapat Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi gelar apa dan kenapa? Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu diberi gelar apa dan kenapa dia diberi gelar itu? Ayo, tunjuk tangan. Yang belum pernah dapat? Dah? Ada enggak? Maju. Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq karena dia merupakan orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan Isra Mi'raj. 100. Siapa namanya? Mutia. Mutia, ya. Terima kasih Mutia. Murah ya. Dapat mah. Belum pernah dapat sebelumnya kan? Ya. Yang laki-laki. Yang laki-laki. Yang alun pernah dapat. Dari yang Ustaz sampaikan tadi, sebutkan satu nasihat Rasulullah kepada Abu Bakar. Satu saja. Ya. Ada pernah dapat? Yang alun dulu ya. Yang alun pernah. Alun pernah. Tegak.
1. Pasrah diri kepada Allah. Pasrah diri kepada Allah. Betul? Hah? Betul enggak? Ya. Lebih tepatnya ketika kita mendapat kezaliman, kita berpasrah diri kepada Allah SWT. Enggak apa-apa, kita tetap kasih hadiah, ya. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.